Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkenannya juga kita boleh berjumpa kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berterusan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan akhirat, hingga kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Melanjutkan lagi tadabbur kita berkaitan dengan kronologi nuzul Al-Quran. Yaitu pada malam hari ini kita akan melihat kronologi diturunkan Al-Quran yang nomor 8. Surah yang diturunkan nomor 8 mengikut kronologinya adalah surah Al-A'la. Surah Al-A'la yang tadi dibaca, yaitu yang biasa imam baca, Sabbihisma rabbikal a'la. Ia adalah nomor 8 dari segi urutannya diturunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas surah At-Takwir yang kita bincangkan minggu lepas, dan juga Al-Masad, Al-Fatihah, dan sampai kepada yang pertama yaitu Al-Alaq. Ini yang ke-8 kalau kita lihat, yaitu bersusun apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lihat dari surah yang pertama Al-Alaq, di sana disebutkan tentang ilmu, membaca dengan apa yang ada. Iqra bismi rabbika. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabbikal ladzi khalaq. Itu nomor 1. Nomor 2 kita baca turun ayat yang kedua yaitu Al-Qalam. Yang ketiga kemudian yaitu Al-Muzammil. Di dalam Al-Muzammil ada juga di sana wadhkurisma rabbika wadhkurisma rabbika. Ada juga rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ada rabbika juga. Iqra ada bismi rabbika. Al-Muzammil wadhkurisma rabbika wa tabattal. Yang keempatnya surah Al-Mudaththir. Al-Mudaththir juga ada disebut di sana wa rabbuka fakabbir. Wa rabbuka fakabbir. Rabbuka, Tuhanmu juga. Selepas itu kita bincang yang kelima yaitu surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah ada Rabb juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Rabbil alamin. Ada Rabbnya di sana. Kemudian yang ke-8, ini yang kelima, ada urutan nama Rabbuka itu di dalam surah-surah Al-Quran, yaitu ayat yang kita baca atau surah yang kita baca malam hari ini. Yaitu di sana disebutkan Sabbihisma Rabbika. Sabbihisma Rabbika. Nah, juga Rabbika Al-A'la, yang maha tinggi. Jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan ajarannya kepada sahabat dan orang-orang musyrik ketika itu, dan untuk seluruh manusia itu sangat teratur, mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut kadarnya. Iqra sudah sebut, nun wal qalam untuk menulis, wal muzammil malam untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian waktu siang hari fatahhir, bekerja untuk menyucikan pakaian kamu. Kemudian selepas itu permulaannya dengan Al-Fatihah, dan biasa yang pertama ada orang yang menentang. Orang yang menentang tersebut akhirnya menjadilah diungkayahkan dengan surah Al-Masad, yaitu Abu Lahab, bapak saudaranya. Selepas Abu Lahab diungkayahkan bahwa dalam dakwah akan ada musuh, ada yang menentang, oleh itu ingatkan kepada mereka tentang hari kiamat. Hari kiamat yang kita bincangkan minggu lepas, yaitu dengan apa? At-takwir. Ila sama ukutirat. Nah, itu kita bincangkan. Nah, selepas hari kiamat disebutkan tadi, maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk apa? Bahwa dakwah atau seruan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah seruan dari yang maha tinggi, Al-A'la. Tuhan engkau wahai Rasulullah yang maha tinggi. Karena apa? Perjalanan kamu masih lama. Perjalanan kamu masih panjang. Ini permulaan dakwah. Ini permulaan dakwah. Selepas ayat-ayat atau surah-surah yang sebelum ini diturunkan kepada engkau wahai Rasulullah, maka engkau akan melihat apa yang akan berlaku kepada engkau dalam surat ini ke hadapannya. Jadi apa yang engkau akan perhatikan, apa yang engkau akan alami, apa yang engkau akan lihat dalam perjalanan dakwahmu nanti, engkau lihat ada dalam surah ini. Ada dalam surah Al-A'la, yaitu yang maha tinggi. Kenapa di sini? Karena di dalam surah ini ada 3 perkara utama. 3 perkara utama yang memang menjadi tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertamanya adalah mengagungkan dan mensucikan Allah. Tugas pertama, sabbihi, sucikanlah. Ini adalah yang pertama, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tanzih, membersihkan, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Selepas itu tanbih, memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kepada engkau wahai Rasulullah akan diturunkan banyak ayat, akan diturunkan kepada engkau Al-Quran. Sanukriuka, kami akan membacakan kepada engkau. Banyak yang akan dibacakan. Sanukriuka fala tansa, dan engkau nanti tidak akan lupa dengan apa-apa yang kami bacakan kepada engkau. Kedua, jadi tadi mensucikan Allah, dan yang keduanya ilham, yaitu bahwa Rasulullah akan mendapatkan ayat-ayat Al-Quran, akan dibacakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surah-surah Al-Quran kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidak akan lupa. Fala tansa, Rasulullah tidak akan lupa. Dan yang ketiganya, di dalam perjalanan dakwah engkau wahai Rasulullah, nanti engkau akan mendapati 2 golongan. Akan mendapati dua golongan.
Golongan yang pertama ada yang di sana disebutkan saya zakaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Dalam perjalanan kamu, engkau menerima ayat Al-Quran, kami bacakan kepada tentang Al-Quran, engkau tidak akan lupa tentang ayat-ayat itu, maka ada dua golongan. Saya zakaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tentang hari kiamat, maka dia akan merasa takut, akan merasa khusyuk, khasyah, gerun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak takut, yaitu orang-orang yang cilaka, ashqa, maka mereka akan menjauhinya. Nah, dua. Ini sudah diingatkan. Rasulullah baru dilantik menjadi rasul. Dia belum tahu apa-apa yang ke depannya. Jadi diberitahukan oleh Allah, diisyaratkan oleh Allah bahwa engkau akan mendapatkan ini. Maka dari itu kalau kita perhatikan, Rasulullah ini sangat sabar. Rasulullah adalah sangat manusia yang sangat sabar. Nah, paling sabar karena apa? Rasulullah sudah mengetahui isi Al-Quran dan mengamalkannya. Mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Maka itu Rasulullah sangat sabar. Nah, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, istri-istrinya, kepada musuhnya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan 3 perkara ini. Itulah yang ada di dalam surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Namanya memang dikatakan nama surah Al-A'la, yaitu yang maha tinggi. Itu salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sentiasa membacanya. Kita membaca Al-A'la ketika kita sembahyang dan dalam keadaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, itu subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. A'la. Katakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serendah-rendahnya kamu, sehina-hinanya kamu itu dalam keadaan sujud, maka itu baca ketika itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu dari perintah Rasulullah. Kenapa kita dalam sujud membaca subhana rabbiyal a'la, sedangkan di dalam ruku kita membacanya subhana rabbiyal azim, yang maha agung. Karena itu kedua-duanya diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah kedua-duanya, yang satu untuk ruku, yang satu untuk sujud. Yang untuk ruku subhana rabbiyal azim, dan yang untuk sujud yaitu subhana rabbiyal a'la. Bacalah 3 kali, maka ia sudah memadai. Engkau telah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebutnya Al-A'la, subhana rabbiyal a'la. Surah ini juga disebutnya surah Sabbihis. Surah Sabbihis. Karena kita lihat selalu baca ini, maka kita lihatnya dimulakan dengan Sabbihi. Nah, di dalam Al-Quran 114 surah yang ada dalam Al-Quran, perkataan yang paling banyak digunakan di dalam permulaan surah Al-Quran ini adalah kata sabbaha, yang berasal daripada sabbaha, yang maha suci, mensucikan, maha suci. Banyak surah yang paling banyak di dalam Al-Quran dimulakan dengan sabbaha. Kalau alhamdulillah, kan baru hanya berapa? 5 surah saja. Tapi kalau sabbaha, sin baha ini paling banyak, yang terbanyak. Dimulai dengan subhanalladzi asra, ada di sana. Nah, di dalam ada juga sabbahalillah, ada juga ayat yusabbihulillah. Nah, itu semua surah dimulai dengan tasbih. Dimulai dengan tasbih, kalimat mana? Yang ini satu, sabbih. Yang membedakan ini adalah surah yang pertama menggunakan tasbih, mensucikan, tapi dengan perintah.
Sabbihis. Kalau subhanallazi asra bi 'abdihi, ia kata benda, ismun. Subhanallazi asra bi 'abdi, mananya istimrar, berlanjut, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Yang sabbaha, dia menggunakan kata kerja. Kata kerja lampau, fi'il madhi, sabbaha lillahi ma fis. Sabbaha lillahi ma fis. Telah mensucikan siapa-siapa yang ada di langit dan di bumi. Telah. Yang juga ayat yusabbihu, sedang bertasbih. Semuanya ini menggunakan fi'il. Kata benda tadi fi'il madhi dan fi'il mudhari. Yang satu lagi, yang pertama fi'il amr, perintah. Kata kerja perintah, if'al, sabbihi. Maknanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya, bahkan untuk manusia semua, karena Al-Qur'an adalah untuk semua manusia dan jin, maka mereka wajib mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Wajib kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan di sini ismi rabbika, nama Tuhanmu. Nama Tuhan. Maka itu 7 ayat yang sebelum ini, 7 ayat. Ya rabbuka, rabbika, rabbaka, ada disebut itu. Tuhanmu, Tuhan. Belum diperkenalkan Allahnya. Allahnya belum ada, mananya belum diperkenalkan. Yang ada sebutkan Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanmu. Artinya selepas itu baru ada disebut Allahnya. Walaupun di dalam surah-surah ayat-ayat itu ada disebut Allah. Tetapi di sini diingatkan pertama sekali karena untuk memanggil, untuk menyuruh orang Quraisy ini, kalau disebut Allah, mereka belum tahu, belum mau menerima. Tapi sebut Rabbuka, Tuhanmu, mereka boleh terima juga. Tuhanmu, misalnya Allah tak yang disembah oleh mereka kan, itu kan Tuhan. Rabbuka, Al-Uzza juga Tuhan. Tapi bukan Allahnya, Allah belum disebut. Yang ada di sini Rabbuka, Rabbuka, Rabbuka. Nah, ya disebutnya. Walaupun kita tidak nafikan ada ayat-ayat menyebutkan Allah, tetapi tidak diperkenalkan seperti memperkenalkan Rabbuka, Tuhanmu. Nah, di sini juga seperti Allah disebutkan kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah juga disebut, tapi ada Rabbnya di situ. Tetap saja Tuhan. Nah, tetap saja ada penyebutan nama Tuhan, Rabb. Nah, maka di sini juga Rabbik. Bertasbih. Allah alaihi wasallam menganjurkan kita, umatnya, untuk sentiasa bertasbih. Nah, ini kelebihan daripada tasbih tersebut. Rasulullah selalu menyebut. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, sesiapa yang mengucap subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin, 100 kali pada waktu pagi, 100 kali pada waktu malam, petang, maka tidak ada yang lebih baik mendapatkan pahalanya kecuali orang yang membacanya lebih. Artinya baca 100 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah pagi dan petang, kita pahalanya besar itu 100 kali. Dan tidak akan ada yang mengalahkan pahala kita kecuali ada orang yang bacanya lebih. Kita baca 100, orang lain baca 200, orang lain lagi baca 300. Atau yang tidak ada ini baca 1000. Nah, itu mereka lebih. Tapi pahalanya besar. Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan. Khafifatani ala lisan. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lidah kita, berat dalam timbangan. Berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci. Tengok subhanallah. Subhanallah. Karena subhanallah ini lain dengan
dengan zikir yang lain, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau subhanallah. Ya subhanallah ini lain. Alhamdulillah kita sudah pernah sebut. Berkaitan dengan tasbih, subhanallah, ini memang mensucikan Allah dari segala kekurangan. Misalnya tahmid, alhamdulillah, kita mengucapkan syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamd, terima kasih. Berarti ada sesuatu, yaitu rezeki atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oke, dan satu. La ilaha illallah, tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid satu. Berarti ada sesuatu yang kita ingatkan, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu akbar, Allah Maha besar. Memang Allah Maha besar, Maha agung. Tetapi kita subhanallah, ini yang tadinya kita tidak terpikir. Apa di situ dalam ucapan subhanallah, pikiran kita, i'tiqad kita, hati kita akan mengatakan bahwa tidak ada kekurangan sedikit pun pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kelebihan subhanallah. Pikiran kita, kalau tadi tahmid, takbir, tahlil itu ada seperti itu. Tapi dalam tasbih, hati, pikiran semua kita menganggap Allah itu tidak ada kurangnya. Makanya sebutnya tanzih. Tanzih yaitu menjauhkan Allah dari segala kekurangan. Itu di dalam sabda. Itulah di ayat surah yang ke-8 yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini perintah, sabbihis. Yang pertama perintah iqra, bacalah. Yang sekarang adalah sucikanlah. Sucikanlah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi kenalkan siapa Tuhanmu tersebut. Dia adalah Allazi khalaqa fasawwa. Yang telah menciptakan dan telah menetapkan ciptaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Disebut karena sabbihis, kalau kita lihat ini surah Sabbihis ini adalah surah yang paling dikasihi, yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah selalu membaca surah ini. Rasulullah selalu membaca surah ini. Selalu membaca dalam sholat subuhnya, selalu membaca dalam sholat Jumatnya, selalu membaca dalam sholat Idnya. Sabbihis ini dengan yang ada hal ata, itu dua itu. Makanya menjadi amalan kita dalam sembahyang Id, dalam sembahyang Jumat, kita selalu membaca ini sabbihis. Karena itu amalan Rasulullah dan Rasulullah mencintainya. Rasulullah menyukainya. Mu'adz bin Jabal menjadi imam di kampungnya. Ketika menjadi imam di kampungnya, dia membaca Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah panjang. Nah, tidak lama baca Al-Baqarah panjang, seorang jemaah mufaraqah. Seorang jemaah keluar daripada saf jemaah, sembahyang sendiri dia. Mu'adz masih tetap dia baca surah Al-Baqarah. Jadi imamnya. Selepas selesai, orangnya sudah selesai, orang yang ini masih sembahyang. Nah, selepas sembahyang, akhirnya mereka semua cakap, kamu orang munafik lah. Kamu orang munafik. Kenapa kamu tidak terus ikut dengan Mu'adz? Dengan imam maksudnya baca Al-Baqarah. Ya, kata dia, saya ini pekerja di ladang. Tadi siang tadi bekerja lama, ngalih. Sudah tidak boleh bawa apa-apa. Kalau saya ikut terus, saya susah. Akhirnya saya keluar. Akhirnya disampaikan cerita itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, engkau ini pembuat fitnah kan? Maknanya tidak setuju dengan yang dilakukan oleh Mu'adz yang membaca surah yang panjang dan sebagainya. Baca saja sabbihis. Di dalam surah hadisnya itu, tidakkah engkau tahu ada surah namanya sabbihis? Baca itu juga. Yang banyak, karena apa? Di antara yang ikut dengan engkau ada orang yang sudah tua, ada orang yang bekerja, ada orang yang sedang letih. Ikutilah apa yang ada di jemaah kamu. Maka sabbihis yang disebut oleh Rasulullah SAW. Sabbihis marabbikal a'la yang disukai. Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang witirnya dengan
baca sabbihis. Dan makanya kita membaca seperti begitu. Amalan itu, amalan Ramadan kita membaca di dalam witir sabbihis itu amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Aisyah ada menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada rakaat pertama salat witir membaca sabbihis, pada rakaat kedua salatul witir membaca qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat ketiga salatul witir membaca al-ikhlas dan ma'uzatain, yaitu al-falaq dan an-nas. Baca itu memang amalan Rasulullah. Karena orang menganggap katanya itu adalah amalan ulama orang Melayu yang buat begitu. Sehingga mereka kalau sembahyang witir tidak baca sabbihis. Tidak mau, ini katanya orang ulama-ulama Nusantara itu. Tidak, itu dari Rasulullah. Orang amalkannya begitu. Ada sabbihis. Ada di mana-mana Rasulullah membaca sabbihis. Yaitu mengingatkan tentang keagungan, yaitu tidak ada kekurangan. Tidak ada kekurangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha sempurna, yang mana dia adalah khalaqa fasawwa. Di dalam menghadapi ini Rasulullah akan dibacakan Al-Quran dan Rasulullah tidak akan pernah lupa. Di dalam riwayat dikatakan Rasulullah kalau malaikat Jibril turun membaca ayat Al-Quran, Rasulullah juga ikut-ikut. Malaikat Jibril kata Bismillah ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat juga, Nabi Muhammad juga cakap begitu. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaq. Rasulullah ikut. Kata Allah, biarkan saja malaikat Jibril selesaikan dulu bacaannya. Selepas itu nanti engkau akan hafal terus. Jadi tidak perlu ikut-ikut. Nanti kalau perlu engkau ikut-ikut, kamu nanti tidak fokus. Tidak, makanya selesaikan dulu. Jibril apa yang dibacakan oleh Jibril kepada engkau, baca itu dulu. Dengar. Nanti selepas itu fala tansa. Mereka kata sanukriuka fala tansa. Kami akan membacakan kepada engkau. Jadi sekarang baru beberapa ayat kan sebelum ini. Yaitu Al-Masad, At-Takwir, Al-Fatihah, segitu saja. Nanti ini akan banyak. Yaitu sampai 114 surah dengan 6.200 ayat banyak di hadapannya. Selama 23 tahun. Jadi ada yang meminta sana. Yaitu ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Itu akan terjadi. Yang menerima adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menolak adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu di akhir ayat surah ini ada disebutkan tentang agama yang sudah ada sebelum ini. Yaitu dikatakan suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf lembaran Ibrahim dan Musa. Disesuaikan dengan keadaan. Rasulullah kan begituan awal dakwah. Yang dikatakan belum tahu cerita apa-apa. Tapi di dalam surah ini ada kena sebut ada lembaran-lembaran dulu sebelum diturunkan kepada engkau, yaitu nanti Al-Quran, dulu ada, yaitu lembaran Ibrahim dan Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi diingatkan, diturunkan kepada engkau ini Al-Quran sekarang ini, sebagaimana dulu ada suhuf, ada kitab sebelum ini, yaitu yang disebut dulu siapa? Ibrahim dengan Musa. Kenapa Ibrahim dengan Musa? Karena Ibrahim dengan Musa ini adalah, kalau orang Quraisy dia menganggap Ibrahim ada sebagai nenek moyang mereka, orang Quraisynya. Sedangkan untuk Musa, karena apa? Ketika itu sudah ada orang-orang Yahudi kan, di Mekah ada orang-orang Yahudi, apalagi di Madinah ada orang-orang Yahudi. Maka disebutlah dua kitab tersebut, yaitu Suhuf Ibrahim wa Musa. Di dalam riwayat dikatakan Allah telah menurunkan 100 suhuf. Telah menurunkan 100 lembaran. 60 kepada Sis, Nabi Sis, anak bungsu Nabi Adam alaihissalam. 30 kepada Nabi Ibrahim dan 10 kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa akan dapat 2, suhuf 10 lembar dan kitab Taurat. Ini disebutkan di dalam surah ini berkaitan dengan suhufil ula, lembaran-lembaran yang pertama ketika itu yang diturunkan kepada
para nabi juga jadi itulah sebagai kesimpulan daripada surah Al-A'la, surah yang ke-8 yang diturunkan secara kronologi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam surah ini kita melihat bagaimana Rasulullah diingatkan pertama untuk apa? Untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menerima ayat-ayat Al-Qur'an banyak yang mana Rasulullah tidak akan lupa. Yang ketiganya bahwa dalam melaksanakan tersebut maka tetap akan ada dua golongan, yaitu yang menerima dan yang menentangnya. Itulah yang kita boleh dapati tadabburi dari surah yang ke-8 yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fi hadzal majlis masjid al-ambak ya Allah. Urzuqna minal uquli awfaraha wa minal azhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki ajzalaha wa minas sihhati atammaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha ya ajwada man a'ta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.